Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahumma salli wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ustaz Dr. Andes Ahmad Abu Sofwan MPDI selaku Ketua Komisi 1, yang kami hormati Ustazah Konsorsium Yayasan Mulia, yang kami hormati pula Ustazah penerima penghargaan Satya Lancana Setia Mulia. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan kenikmatan sehingga bisa berkumpul di basement masjid SMP di Abu Bakar Jakarta. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, izinkan saya sebagai MC akan memandu dan membacakan susunan acara. Acara yang pertama ialah pembukaan, kemudian dilanjut dengan tilawatul Quran. Acara yang ketiga ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang keempat sambutan dari Ketua Konsorsium Yayasan Mulia. Acara selanjutnya ialah pemberian penghargaan Satya Lancana Setia Mulia. Kemudian dilanjut dengan orasi singkat oleh Ustadz Dr. Haji Mujidin MSI, dan acara yang terakhir adalah penutupan. Mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nazif Rahmat Thaib dari kelas 8 SMPT Abu Bakar Yogyakarta. Kepada Ananda disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Nazif Rahman Taib. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan dan kelancaran pada acara kita siang hari. Memasuki acara selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Ustadz dan Ustadzah yang hadir untuk bisa berdiri di tempat. Memasuki acara selanjutnya ialah sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Ahmad Agus Sofwan MPDI selaku Ketua Komisi 1 Konsorsium Yayasan Mulia. Kepada Ustadz dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil amma ma'ruf. Yang menghormati Mujidin Tuan Ustaz Burhani, Ustaz Juniarti, para sesepuh bin sepuh, Bapak Ibu kepala TK IT Muhammad Jabal, SD Tulung Hakim, SMP Itau Bakar, SMA Itau Bakar, para ustazah senior ya, saya nggak bilang tua, senior ya, berbahagia sama umum. Niki temanya nopo? Bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sehingga pada siang ini kita semuanya sehat walafiat dapat hadir di acara yang sangat mendebarkan karena mau dapat hadiah. Yang tadi dipunwaosaken surat Maryam. Janjian itu mengkritik dengan semua. Apa kritikannya? Ya, nanti dipelajari sendiri ya. Di antaranya siapa ya itu yang sudah tua kemudian diberi anak. Ya, ada kan di surat Maryam sudah sepuh, kemudian istrinya juga lanjut usia lansia, 80 tahunan, tapi masih diberi anak.
Terus nyindirnya gimana? Ini yang dikumpulkan kan para sepuh yang sudah lansia, sudah sepuh-sepuh. Walaupun sudah sepuh, masih bisa dididik anak tadi. Jangan-jangan tadi koinya begitu, mau nyindir kepada para sepuh, ojo merasa nek sepuh terus sudah selesai, justru bisa ditambahi anak lagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selengkapnya monggo dibaca dalam surat Maryam. Ada kisah yang menarik ya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya spontan saja bahwa memang yang namanya bertambah usia itu tidak harus mengurangi aktivitas. Kanjeng Nabi Muhammad itu setelah hijrah kemudian perang bahkan setelah usia 52 semakin banyak pertempuran tidak mau istirahat. Ya kan, Nabi waktu usia 40 jadi Nabi, kemudian di Mekah berapa tahun? Berapa? Di Mekah pintar saja 13 tahun kan? Berarti umurnya dia 53. Tahun kedua umur berapa? 55. Perang Badar tahun berapa? 55. Perang beneran. Jenengan baru 54 sudah merasa senior, tidak mau perang. Artinya Nabi saja mulai perang beneran fisik itu perang Badar paling gede setelah usia 50-an lebih ya. Sehingga mari para senior yang sudah banyak berkiprah, sudah banyak berbuat, janganlah terlalu banyak bernostalgia. Karena biasanya orang tua itu suka bernostalgia. Yang tua nostalgia, yang muda foya-foya, yang penting masuk uang tua itu supaya nostalgia. Dulu zaman saya dulu orang muda sukanya foya-foya, maunya semua masuk surga. Intinya bahwa perjalanan kawah kita tidak akan semakin berkurang, akan terus menerus bertambah, meningkat dan semakin berat. Oleh karena itu, posisi kita dimanapun, supaya berikhtiar, berusaha dengan penuh semangat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, waktu. Artinya sekuat tenaga yang kita miliki untuk berdakwah, mengajak umat manusia. Selamat datang Pak Senior. Ya, sekuat tenaga kita berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah kalimat Mas Toto tuh yang saya katakan. Ini nostalgia ya, ngomong juga masih dulu zaman saya masih kuat lari itu berenang atau bertujuh di Kali Kuning, lari bukan renang, lari kita. Saya Khalid sebagai pemimpinnya atau komandannya, dia lari ke atas sampai di atas, kemudian panggil stop satu. Yang bilangnya Pak Abus, Pak satu persatu panggil, lari sampai di atas, sampai di atas. Turun lagi beliau, sambil di bawah, panggil lagi, terus sambil semua naik lagi ke atas, sambil di atas turun lagi. Nanti kalau baru Pak Didi Profesor itu mutah, mutah masih terus kata Khalid, mutahnya masih putih, belum kuning. Lari lagi sampai semua cepat, dia masih bisa ke atas. Dan kata saya almarhum, saya boleh menceritakan orang baik setelah meninggal. Ini belum meninggal jangan, karena belum teruji.
sifat usia jenderal terus meninggal itu monggo disampaikan kepada sudah lulus. Nah, beliau mengatakan yang tadi Anda lakukan itulah makna kalimat mastaqatu, semampunya. Jadi ukuran kekuatan kemampuan itu sampai nek lari nanti ngedepak atau keluar kuning atau merah atau putih dari mulut itu sudah segitu kekuatan kemampuan. Artinya karena kita berdakwah dengan berada di dunia pendidikan yang tantangannya semakin berat, maka kita dituntut untuk dengan segala kemampuan yang kita miliki. Bahkan ada murabi yang istilah tadi langsung itu harus datang kok kecuali kita bergerak. Itu sangkit nanti ya. Taujihnya keras-keras. Jadi penting untuk kita miliki. Bertambahnya usia tidak menjadikan beralasan untuk mengurangi aktivitas berdakwah fisabilillah. Sehingga nanti kita akan disusul oleh anak, cucu, adik dan ibu muda itu tetap produktif, tetap menjadi uswah, contoh keteladanan dalam hal yang memang kita masih mampu dicontoh bagi anak cucu kita semuanya. Dan kalau masalah teknologi, masalah keterampilan-keterampilan perkembangan zaman, bolehlah bertanya kepada anak cucu atau guru masih muda-muda. Tapi dalam hal keteladanan, dalam hal kedisiplinan, dalam hal yang kita mampu, itu jangan kemudian justru sebaliknya. Ya, nek urusan teknologi boleh mencontohnya bertanya kepada yang lebih muda-muda karena memang perkembangan sangat cepat. Tetapi dalam hal kekuatan, kemampuan, ibadah, akhlak, moral dan sebagainya, tetap kita tidak boleh kalah dengan yang lebih muda. Orang tua lebih banyak pahalanya, lebih banyak pengalamannya. Orang muda sedikit dosanya. Ya, jadi sama. Orang tua itu banyak pahalanya, banyak pengalamannya. Orang muda lebih sedikit dosa. Orang tua. Baik, insya Allah. Nah, pada prinsipnya kesempatan yang ini, mari kita pada semangat berdakwah dalam pendidikan sesuai dengan kita masing-masing. Kita bersama perbaiki tak yang kita sehingga tidak ketinggalan zaman. Menjadi visi-misi Kaum Mulia kita pahami lapisan seluruh bagian supaya bagian secara profesional bisa bersambung dengan insya Allah kita berikan bagi dari SMA dan TEK dan BIN dan UIM semuanya menjadi rujukan bagi seluruh umat manusia insya Allah. Atas nama pengurus Komsel Mulia ada tambahan bagi dari para mujibin, kami menyampaikan selamat atas perjalanan beristiqomahan ya panjenengan semua dalam kegiatan pendidikan di sebuah wadah yang bernama konsorsium yang mulia baik Jabal Lukman Hakim apapun ada. Demikian sambutan dari maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih maaf atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Andes Ahmad Abu Sofwan MPDI selaku Ketua Komisi 1 Konsorsium Mulia telah disampaikan kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara selanjutnya ialah pemberian penghargaan Satya Lancana Setia Mulia. Namun insya Allah sebelum
sebelum dibacakan para penerima, insyaallah akan dibacakan SK oleh Ustadz Warsono SAG MSI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Ketua Konsorsium Yayasan Mulia nomor 00-KJM-11/2023 tentang pegawai penerima penghargaan Satya Lancana Setia Mulia tahun 2023. Menimbang A. Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada pegawai atas jasa pengabdiannya selama lebih 20 tahun sebagai pegawai di lingkungan Konsorsium Yayasan Mulia. B. Bahwa kebijakan pengurus Konsorsium Yayasan Mulia atau KJM dalam masa pandemi COVID-19 menunda pemberian penghargaan tersebut di atas hingga tahun 2022. C. Bahwa pada tahun 2023 ini dipandang perlu untuk menyampaikan penghargaan Satya Lancana Setia Mulia. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir A, B, dan C di atas, maka perlu menetapkan pegawai penerima penghargaan Satya Lancana Setia Mulia tahun 2023. Mengingat 1. Peraturan Konsorsium Yayasan Mulia nomor 00-KJM-1-2021 tentang pengelolaan kepegawaian di lingkungan Konsorsium Yayasan Mulia, terutama pada pasal 17 ayat 3 dan 4 serta pasal 33 dalam aturan penjelasan. 2. Penilaian kinerja pegawai KJM tahun 2023. Memperhatikan hasil rapat pengurus Konsorsium Yayasan Mulia tanggal 5 November tahun 2023 memutuskan menetapkan keputusan Ketua Konsorsium Yayasan Mulia tentang pegawai penerima penghargaan Satya Lancana Setia Mulia tahun 2023. Pertama, menetapkan pegawai Konsorsium Yayasan Mulia penerima penghargaan Satya Lancana Setia Mulia tahun 2023 terlambat, nanti akan dibacakan oleh Ustaz Torek. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 November tahun 2023, Ketua Dr. Mohaimin SH MKM. Demikian pembacaan keputusan Ketua Konsorsium Yayasan Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari unit Mu'ad bin Jabal. Yang pertama Ustazah Nunu Budiarti SH. Apriani Wahyuningsi SPDI. Ustazah Masyito SAG dari Mu'ad bin Jabal 2 Petanda. Di Mu'ad bin Jabal 2 Petanda.
SPDI dari Mu'ad bin Jabal 2 Ketanda. Ustazah Agung Kusuma Ambarwati SPT dari Mu'ad bin Jabal Kepara. Kemudian untuk selanjutnya Ustazah Sabta Dwi Wardani SAG Jabal 4 Keparakan. Kemudian selanjutnya Ustazah Siti Mu'arifah SPD dari Mu'ad bin Jabal 4 Keparakan. Ustazah bisa dulu. Kemudian untuk selanjutnya Ustazah Rika Nursanti AMD dari Mu'ad bin Jabal 6. Kemudian selanjutnya Ustazah Uji Astuti SPDI dari Mu'ad bin Jabal. Kaki mana sih? Ya, kaki Kota Gede. Kota Gede. Ustazah Siti Maria SIP dari Mu'ad bin Jabal Kota Gede. Urut-urut ini ada. Agak ke sana lagi. Selanjutnya Ustazah Nurmina SPD dari Mu'ad bin Jabal Kota Gede. Kemudian selanjutnya Ustazah Sri Sundari AMD dari Mu'ad bin Jabal Kota Gede. Selanjutnya Ustazah Siam Kurniawati AMD dari Mu'ad bin Jabal Kota Gede. Dan yang terakhir Mu'ad bin Jabal Kota Gede Ustazah Siti Rahmawati SAG. Oh, di tengah. Sebelah mana sih? Posisi Ustaz Mujidin di tengah, depan Ustazah tadi. Oke, bebas Ustazah, moga. Ustaz Mujidin 4 ya. Selanjutnya penghargaan dari unit SDIT Ustazah Rustina SPD SD dari SDIT Lukman Al-Hakim 2 Yogyakarta. Dilanjutkan Ustadz Syarifuddin SPD MPD. Selanjutnya Ustazah Caryatun SPDI dari SDIT Lukman Al-Hakim Sleman. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian selanjutnya Ustadz Agung Trianto SSI dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Dilanjutkan Ustadz Bardani Susanto dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Dilanjutkan Ustadz Nur Adnan SPD dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Dilanjutkan Ustazah Suliatun SPD SD dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Selanjutnya Ustazah Wiwi Agustinawati ST dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Selanjutnya Ustazah Ratnasari Damayanti SPD dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Dilanjutkan Muhammad Singgih NCSAG dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Selanjutnya Ustazah Intarti SAG dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta.
Dilanjut Ustazah Kuntia dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Ustazah dan Ustadz yang di depan bisa bertukaran. Ustadz di atas panggung, kemudian Ustazah di bawah panggung. Selanjutnya Ustazah Murwani Suciati SPD SD dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Selanjutnya Ustadz Sunario SPD SD dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Selanjutnya Ustadz Gunarto dari SDIT Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Selanjutnya Ustadz Dr. Andes Tupardi dari SDIT Lukman Al-Hakim 2 Yogyakarta. Ustadz Anani Mujianti Ustazah. Oke. Oke, boleh ganti gaya saya jempol boleh. Selanjutnya dari unit SMP dan dari BPH serta catering dimohon Ustadz Mujidin memberikan kembali penghargaan. Yang pertama Ustadz Rustan Anani SE dari SMAIT Abu Bakar Yogyakarta. Ya SMA, sekarang di SMA. Kemudian selanjutnya Ustazah Mujianti SPDI dari SMAIT Abu Bakar Yogyakarta. Kemudian selanjutnya Ustazah Maria Nur Cahya Budi MPD dari SMPIT Abu Bakar Yogyakarta. Selanjutnya Ustazah Rahayu Puji Lestari SAG dari SMPIT Abu Bakar Yogyakarta. Kemudian selanjutnya Ustazah Rahim Nurana SS dari SMPIT Abu Bakar Yogyakarta. Selanjutnya Ustadz Agus Sukris SS dari SMPIT Abu Bakar Yogyakarta. Selanjutnya Ustazah Krisna Tri Astuti SPD dari SMPIT Abu Bakar Yogyakarta. Diwakilkan. Selanjutnya Pak Aminuddin. Muhammad Aminuddin dari BPH. Selanjutnya Ustadz Dr. Haji Ahsanul Fuadi SAG MPDI yang diwakilkan Ustadz Warsan. Selanjutnya Ustadz Haji Muhammad Yuniardi SP MPD dari BPH. Selanjutnya Triwidodo dari BPH. Selanjutnya Ustazah Dia Sulis PSE dari BPH. Selanjutnya dari catering mulia Ustazah Supraptini. Terakhir Ustadz Khairuddin dari catering mulia. Oke, terima kasih. Dilanjutkan sesi foto bersama, Ustaz. Oke, boleh gaya bebas. Baik, itulah acara pemberian penghargaan Satya Lancana Setia Mulia
Kemudian insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu orasi singkat oleh Ustadz Dr. Haji Mujidin MSI, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mari kita terus minta kepada Allah taufik dan hidayahnya serta barokahnya semoga terus ada pada diri kita semua, dan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita walaupun berapa persen kecil, tapi minimal tarbiyah kita, sistem pendidikan kita, insya Allah mudah-mudahan juga sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun cuma beberapa persen. Yang pertama Pak Agus, Pak BPH, Ibu BPH juga, Bu Ulfi, para kepala unit dari TK, SD, SMP, SMA, juga yang lain. Satu kenikmatan yang besar Allah berikan kepada kita, ternyata tidak terasa kita tadi yang menerima penghargaan sudah lebih dari 20 tahun ya. Perjalanan yang cukup panjang, tapi kok saya melihat yang menerima Ustadz maupun Ustadzah dari dulu-dulu juga begitu ya. Apa? Ustadzah Sari itu Ustadz yang dari TK karena tamatan apa terus jadi SDIT. Awalnya dari TK ya Ustadzah Sari ya. Ya karena saya ketua yayasannya dari tahun. Dulu juga kayak gitu, tambah membesar sedikit lah. Kalau tingginya sudah beda ya. Pak Yuniardi dulu saya wawancari, kita masuk SD juga tidak beda lah dari dulu kayaknya. Kecil langsing ya. Cuma bedanya sekarang anaknya udah banyak mungkin ya. Ya alhamdulillah, insya Allah ini barokah, dan seperti tadi Pak Agus sampaikan, kita sudah lama berjuang dan kelihatannya masih muda-muda, sehingga saudara semua nanti punya waktu untuk berjuang lebih panjang ya, lebih lama, insya Allah minimal sampai 60 tahun ya insya Allah. Kalau Nabi tadi Pak Agus bilang 54-56 tahun, juga mulai berperang langsung ya secara fisik, dan Nabi umur 63 sudah meninggal, sudah wafat. Saya sudah 63 ini ya. Sudah 63, mudah-mudahan nanti dapat bonus yang agak banyak ya. Amin ya. Saudara-saudara semua juga dapat bonus yang agak banyak ya insya Allah ya. Amin. Kita perlu memberi penghormatan kepada Syekhul Kuta, Syekhuna Ustadz Khalid Mahmud, juga kepada Ustadz dan Ustadzah yang mendahului kita. Yang teringat saya Ustadz Budiman dan Ustadzah Hefi dari SD maupun dari SMP. Yang lain belum ya. Oh ya ya.
Ustazah siapa? Oh, dan Mini ya. Oh, Klaten. Oh, Ustazah itu ya, subhanallah ya. Ustazah Santi ya. Oh. Ustazah Eni ya. Catering Mbak Masini ya. Baik, lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kata Pak Agus, kalau udah tua itu banyak nostalgia ya. Saya juga akan nostalgia ini ya. Jadi dulu saya, Pak Agus, Pak Muhaimin, Pak Bodi, belum Pak Eri sama Pak Ranto belum. Satu lagi Pak siapa Pak? Pak Muhaimin. Yang langsung Pak Muhaimin, Pak Agus, saya, Pak Bodi Dewantoro, ngaji sama Ustadz Khalid ya. Jadi yang murabi saya dan Pak Agus yang pertama adalah Pak Ustadz Khalid ya. Jadi kita sangat kehilangan dengan beliau gitu. Memberi amanah. Kalau Ustadz Kamto itu lebih dahulu dari kita dan beliau bukan di jalur kita, ada jalur lain gitu. Tapi jamaah memberi amanah kepada berlima itu untuk mendirikan TK gitu ya, untuk mendirikan sekolah maksudnya. Itu sebelum tahun 98, sebelum ada PK ya. Terus di antara 4 orang itu, 5 orang itu yang punya, ya kita belum punya siapa-siapa ya. Yang punya istri yang sudah agak mengelola pendidikan itu Pak Bodi Dewantoro. Maka kita sepakat menyerahkan proses itu kepada istrinya Pak Bodi Dewantoro, yaitu Bu Lili. Maka berdirilah TKIT di Masjid Mu'ad bin Jabal, maka namanya Mu'ad bin Jabal. Itu tahun, ya sebelumnya sudah ada beberapa TK, tapi belum merupakan TKIT. Itu tahun 93 ya Pak Agus ya, sekitar itu. Setelah itu terus berkembang, tapi dalam perjalanannya TK itu tidak sesuai yang kita maui dari para teman-teman tadi, yaitu apa? Agak dikembangkan oleh Bu Lili, agak model figuritas. Maka ketika itu terus oleh kita mau kita tarik supaya prosedur pendirian dan pelembagaannya itu standar yayasan. Tapi karena tidak mau, maka kita pisah ya, istilahnya pisah. Bu Lili kita beri yang di Jalan Kaliurang kilometer 95, 9,5 Semarang ya, Jalan Kaliurang 9,5. Itu ketika itu terus semua ustadzahnya itu ikut sana, karena memang dari awal yang merekrut beliau. Karena kita orang laki-laki, saya, Pak Agus, Pak Bodi, Pak Muhaimin, itu menyerahkan ke Bu Lili. Karena orang-orang yang direkrut dari kelompok beliau
maka semuanya ustadznya dari beliau. Nah ketika mau kita tarik ternyata ustadznya yang tersisa itu tinggal 3 yang mau ke kita. Salah satunya Ustadzah Sari, Ustadzah Nunu, dan Ustadzah Lili, ya Bu ya. Lili yang sekarang di Uhuah. Hanya 3 dari sekian puluh. Kayaknya saya belum pernah cerita ini ya. Supaya tahu. Supaya tahu gitu. Oh ini live ya? Oh ya nggak apa-apa, ini karena memang realita. Ya nanti memang realnya begitu gitu ya. Maka terus kita maksudnya begini, ketika itu saya nggak mau orang Islam itu kalau sudah besar pecah dan bubar semua. Maka ya kita sama-sama jangan pecah, berkembang bareng gitu. Makanya kita baik-baik lah untuk gitu. Tapi ya kalau secara manajerial tidak bisa bareng gitu ya. Itu yang perlu dicatat bagi kita supaya semuanya orang Muslim berkembang dengan baik. Nah, terus maka ketika mendirikan SD, yang TK pertama sekali yang memang menjadi ketua yayasannya adalah saya sebagai ketua yayasan, dan harusnya ini sudah ganti ya, tapi tahun 96 mungkin ya yayasannya berdirinya sampai sekarang, sudah lama sekali. Nah ketika mau mendirikan SDIT, jamaah memerintahkan Pak Agus untuk 1 tahun ngenger di Nurul Fikri. Dan inilah perjuangannya Pak Agus ya, sampai istrinya ada ditinggal, nggak tahu di sana dapat istri lagi apa enggak. Tapi yang jelas istrinya ditinggal untuk sebulan ditinggal. Setelah sebulan baru dibawa ke Jakarta. Ini ya perjuangannya Pak Agus sampai seperti itu, yaitu all out tadi ya sudah bilang semuanya sudah ditinggal, dan beliau 1 tahun di sana. Setelah 1 tahun di sana baru mendirikan SDIT. Kalau yang SDIT insya Allah sudah banyak yang tahu, yaitu dulu muridnya cuma 8 Pak ya. Ya sekitar 8, dan di atas Mu'ad yang pertama sebelum dibangun yang sekarang di Timoho gitu ya. Tapi panjang ceritanya, yang akan saya sampaikan adalah Bapak Ibu, dulu sekolah-sekolah yang kita dirikan adalah selalu di depan, selalu di muka. TKIT Mu'ad bin Jabal, SDIT, SMPIT, SMAIT itu insya Allah selalu di depan. Konsorsium juga yang mendirikan dari TK sampai SMA adalah yang pertama sekali di DIY ya, dan insya Allah itu inovasi dan ijtihad yang insya Allah sangat-sangat baik. Mohon maaf harus saya sampaikan, ini ternyata di YouTube ya, tapi harus saya sampaikan bahwa insya Allah kita adalah berijtihad untuk bagaimana memberi jalan keluar sekolah-sekolah yang mohon maaf termasuk negeri juga biasa. Nanti ada proses pendidikan yang luar biasa, dan alhamdulillah IT itu termasuk yang TK dan SDIT yang lama itu adalah sangat diterima oleh masyarakat, responnya sangat banyak, sangat baik, dan itu adalah inovasi yang pertama yang sekarang mohon maaf bisa jadi yang sudah sekian puluh tahun ini kita tidak lagi yang terdepan. Ini yang akan saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tangga untuk sebuah sukses, untuk sebuah sekolah ideal itu 100, kita mungkin baru sampai ke tangga yang ke-20 ya, tangga yang ke-20. Kita terus harus meningkat 21 sampai 30 misalnya.
Dan ketika itu tangga yang sampai 20 SD maupun SMP, TK itu relatif belum banyak. Mereka masih tangga yang 15 gitu ya. Tapi dengan tambahnya umur, mereka misalnya sekolah-sekolah non-Islam yang tadinya itu kita bisa mengalahkan, terus mereka mengadakan inovasi-inovasi terus. Sehingga bisa jadi mereka sekarang sudah lari ke tangga yang nomor 25. Kita mungkin baru naik ke tangga ke 23 misalnya. Oleh karenanya ini disinilah kita perlu harus terus inovasi. Sekolah-sekolah negeri sekarang insya Allah juga relatif sama dengan kita. Di sana ada tahfidz, di sana full day, di sana ada aktivitas-aktivitas ekstra yang bagus. Mohon maaf harus saya sebutkan juga misalnya di sekolah-sekolah Islam yang lain ada yang juga secara tidak langsung maupun langsung juga ikut, ada boardingnya, ada full day-nya, ada tahfidznya, sekolah Islam yang lain ya. Itu tidak masalah bagi kita. Tapi sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita terus harus di depan. Sekarang tantangan kita misalnya sudah ada Jogja Global Islamic School di Jogja ya. Di mana itu? Di dekat di Ring Road Timur, Maguwo. Dan sekarang itu sedang membangun juga di Jalan Kaliurang dengan luas yang sangat luas untuk ukuran di sana. Dan mereka akan menerima menerima murid-murid yang dalam beberapa hal mungkin yang awalnya maunya ke kita kalau tidak ada. Nah, oleh karena sudah sekalian, itu bukan saingan, tapi itu adalah fastabiqul khairat kita. Kita senang orang-orang muslim membangun sekolah-sekolah yang maju. Dan yang paling menjadi problem, paling menjadi tantangan kita adalah kita yang tadinya adalah di muka harus selalu di muka. Itu masalahnya. Bagaimana kita selalu di muka? Lah inilah yang harus kita sama-sama identifikasi masalahnya gitu. Dan oleh karenanya kita juga terus berusaha ya untuk ke sana. Saya harus katakan sekarang saya dengan beberapa teman yang bukan di konsorsium Yayasan Mulia sudah membuat KUL ya. KUL adalah Quranic Laboratorium School ya, yang nanti insya Allah yang insya Allah yang sekarang baru kelas 1, mereka rata-rata sudah 5 juz hafal ya, 5 juz sudah hafal, kelas 1 loh, SD, bukan SMP loh, SD ya. Yang niatnya nanti kelas SD itu sudah 30 juz ya, tidak SMP loh, SD. Karena sekarang kelas 1 saja sudah 5 juz. Walaupun muridnya tidak lebih dari 10. Tapi kan itu sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Ya. Nanti kalau sudah 30 juz di SD, di SMP tahu tafsirnya. Ya. Di SMP tahu tentang tahfidznya sudah selesai, tafsirnya. Terus diimbui dengan dasar-dasar ilmu-ilmu syariah yang lain. Terus nanti di SMA-nya mereka sudah fokus sesuai dengan muyulnya. Kalau dia seorang ulama harusnya sudah baca kitab sekian puluh kitab. Nanti kalau dia seorang ahli sains yang hafal Quran, sains yang sirahnya hebat, sains yang fokus pada insinyur ya, yang bisa katakan aja membuat drone yang hebat misalnya. Kalau perlu nanti membuat kendaraan yang kayak apa yang sudah diciptakan, kendaraan terbang yang antar kota yang sudah dimulai di Indonesia. Itu untuk tingkat SMA dan S1 harusnya. Kalau yang ahli sosial
harusnya ahli sosial yang kayak Ibnu Khaldun misalnya. Jadi itu harus selalu kita istihadi, kita inovasi sampai ke sana. Kita perlu walaupun dengan setting yang berbeda, menghasilkan orang-orang seperti Ibnu Khaldun, menghasilkan orang-orang seperti Ibnu Sina, menghasilkan orang-orang yang Ibnu Al-Khawarizmi misalnya. Walaupun ada satu setting budaya yang berbeda, tapi kualitasnya relatif sama. Dan itu harus sudah kita rancang ya. Dan insya Allah saya dengan teman-teman sudah mau merancang itu. Pak, kenapa nggak di KYM? Di KYM beda masalahnya ya. Di KYM sekarang mungkin sisi pengembangan vertikal ya, dimana tetap harusnya horizontal level SD nanti juga harus ada perbaikan-perbaikan, SMP juga harus ada perbaikan-perbaikan. Mohon ya, masing-masing ketua-ketua unit ini dan BPH harus kuat untuk menganalisis ke sana, dan Ustadz Yuni harus sudah sampai ke sana, sehingga nanti hasil-hasil penelitiannya harus diterapkan ke unit-unitnya ya, supaya kita tidak tertinggal. Terus nanti harus setiap level harus ada inovasi-inovasi, dan alhamdulillah konsorsium Yayasan Mulia itu insya Allah nanti walaupun dulu kita nomor 4 se-Indonesia berdirinya, sekarang untuk perguruan tinggi insya Allah kita nomor 1 ya saudara sekalian. Ya. Karena apa? Sekolah universitas kita atau sekolah tinggi kita atau institut yang ada kita, saya sudah menginventarisasi ada 16, dan saya diminta untuk nanti memproklamirkan, mendeklarasikan. Kalau dulu JSIT juga diproklamirkan, besok yang perguruan tinggi juga insya Allah akan kita proklamirkan bersama ya, dan insya Allah ya. Dan atas kerja keras para konsorsium Yayasan Mulia dan BPH dan para unit dan semua ustadz dan ustadzah, kita insya Allah sudah diberitahu oleh Jakarta, sudah di ACC tambahan 4 prodi kita ya, sehingga insya Allah pertengahan Desember atau maksimal akhir Desember kita sudah mempunyai Universitas Islam Mulia, Allahu Akbar, dengan 8 program studi. Nanti putra-putri Bapak Ibu gratisnya tidak sekedar di SMA, tapi di perguruan tinggi juga mulai gratis. Iya ya. Ada yang baru, karena saya dari orang psikologi maka psikologi. Karena istri saya ngajar di pendidikan matematika, yang nomor 2 prodi pendidikan matematika. Yang nomor 3 enggak begitu ya, karena memang ini kebutuhan. Nomor 2 pendidikan matematika, karena ustadz-ustadz kita sebenarnya juga yang 2 linear matematika sudah banyak. Yang nomor 3 pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris yang S2 kita juga banyak. Nanti bisa jadi dosen merangkap di anu. Yang nomor 4 PGSD. Ya, PGSD, karena kita mempunyai banyak sekali SD seluruh Indonesia, ada sekitar 1000 berapa SD. Terus yang lama adalah IT. Yang nomor 2, yang nomor 5 itu IT. Yang nomor 6 adalah administrasi kesehatan. Yang nomor 7 adalah perpustakaan dan sains informasi. Dan yang nomor 8 adalah Akbid, yang nanti akan jadi masuk ke UIM Akbidnya, karena ada proses merger. Dan insya Allah keempat itu sudah oke, dan tinggal menunggu SK. Mudah-mudahan Desember sudah ada, dan insya Allah saya sudah diserai oleh jamaah. Nanti setelah Maret atau Maretnya
kita akan deklarasi seluruh Indonesia karena sudah ada beberapa universitas kita. Salah satunya misalnya Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Azkia di Padang, Lombok Institute of Technology di NTB, terus ada juga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Magelang, NIF, ya, IF. Ada Sekolah Tinggi Ilmu Teknik di NF. NF yang sudah pertama sekali berdiri baru punya sekolah tinggi. Kita sudah juga punya universitas. Ya. Jadi kita kayak nomor 4 se-Indonesia mendirikan TK SD ya. Yaitu yang pertama NF yang dulu, yang sejarahnya. Setelah itu ada Duri di Rio, terus ada Azkia di Padang, terus di Jogja kita mendirikan sekolah IT ya. Mohon kalau sudah waktunya habis diberitahu nanti ya Pak Yun ya. Karena ini sampai maghrib juga bisa gitu. Diberitahu kalau sudah mau habis ya. Bapak Ibu saudara sekalian, makanya ada perkembangan yang horizontal dan perkembangan yang vertikal. Kita dengan 8 prodi itu nanti insya Allah sustainability atau keberlangsungan yayasan kita itu akan standar baik, sustain ya, akan baik. Dimana ketika SD, ketika TK booming sangat banyak, terus siswanya banyak sekali, kita mendirikan SD. SD sudah banyak sekali, kita mendirikan SMP. Ketika SMP sudah hebat, mendirikan SMP sebelum SMA. Setelah SMA, dari TK sampai SMA kita mendirikan perguruan tinggi. Sekarang TK relatif sudah banyak sekali. Sehingga kalau dulu TK itu 20 kilo mau ya. Saya punya teman yang rumahnya di Gamping masih ke barat. Pakai mobil saya, antar jemput, saya jemput setiap pagi dan sore ya. Kelas 1 SD dengan anak saya Izyar. Itu rumahnya lebih dari 20 kilo. Mau masih masuk ke SD dan TK. Karena belum ada. Sekarang setelah TK di mana-mana ada, paling berapa jaraknya? Sedikit ya. SD sekarang di mana-mana SD itu sekarang sudah banyak. Orang tidak mau lagi ke jarak 10 kilo barangkali sudah malas, kecuali ke SD itu yang dekat. SMA, SMP juga begitu. Sehingga TK dan SD mulai berkurang. Standarnya minimal bisa mempertahankan dirinya, tidak disubsidi misalnya ya, yang TK minimal. Atau kalau subsidi ya minimal subsidi untuk anak-anak kita. Seperti Pak Yuniardi yang anaknya banyak, nanti subsidi misalnya. Ya. Sekarang SMP masih standar bagus karena relatif belum terlalu banyak SMP yang bagus. Di Kabupaten Bantul misalnya cuma 1, 2 gitu yang SMP. Sehingga masih berebut untuk masuk SMP. Makanya kemarin keputusan yayasan kerjasama dengan unit sudah di Pak Agus sudah memutuskan yang SMP akan dimaksimalkan untuk menambah menjadi 11 rombel. 11 rombel ya. Yaitu yang di sini ada 10, yang di Miliran ada 2. Jadi 9 dan 10 ya. Itu Bu Atun masih minta lebih dari 11. Terus saya bilang kalau lebih dari 11 nanti mendirikan Abu Bakar 2. Nanti Abu Bakar 2 sendiri sehingga sana 11 ini 11, enggak sekedar tambah 2 tapi 22. Tapi itu nanti. Tapi minimal sekarang sudah seperti itu, saudara sekalian. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah respon yang sangat baik bagi masyarakat. Masalahnya
Saya kadang-kadang juga nangis, ya, nangis untuk kebaikan dan nangis untuk keprihatinan juga, ya. Yaitu gini, kalau orang-orang menitipkan ke kita, tapi alumni kita jelek, berarti generasi yang akan datang, anak-anak kita dan anak-anak umat muslim juga standarnya lebih jelek. Itu kan sangat memprihatinkan. Sementara dia dengan susah payah menyerahkan anaknya ke kita, tapi kita mendidiknya tidak serius misalnya gitu. Itu satu yang perlu kita sampaikan, ya. Jadi begini, kalau sekolah kita itu jelek, berarti generasi yang akan datang jelek, karena alumni yang kita adalah yang terbaik di antara yang terbaik ada. Mohon itu diperhatikan. Pesan yang nomor 2 dari Pak Khalid, ya, ini juga teringat yang harus untuk SMP dan SMA itu kan di ngeremi ya, di remi, di ngeremi, ngeremi, dirami ya, dirami yang 24 jam bersama kita, diangremi, yang 24 jam bersama kita. Kalau tidak jadi kader pelopor, itu ada sesuatu yang salah dari sistem kita, ya. Nah ini jadi perhatian kita semua, ya. Wong saya yang ngajinya setiap pekan sekali aja jadi pelopor. Misalnya, kalau yang 24 harus ada. Tambahan informasi juga saudara sekalian, yang di Jawa Tengah anak tamatan SMA itu minimal sudah 176 jadi siswa teladan, ya, jadi siswa teladan. Kita nggak ada yang jadi siswa teladan. Mohon ini jadi perhatian penting kita, ya. Itu secara kualitas. Secara kuantitas kita insya Allah sudah bagus. Secara kualitas harus ditingkatkan untuk menjadi siswa teladan, siswa pelopor teladan, siswa-siswa yang lain, ya. Ini benar-benar jadi wasiat yang dari Ustadz Khalid, karena Ustadz Khalid sebagai pembina yayasan, ya, konsorsium ini juga sangat memperhatikan, insya Allah, ya. Yang nomor 3 yang saya sendiri diwasiati juga, yaitu nanti kalau sudah ada UIM harus membuka ilmu-ilmu kauliyah, yaitu apa? Yaitu prodi-prodi FAI, Fakultas Agama. Karena apa? Karena itu adalah merupakan salah satu yang paling ruhnya kita digodok di sana. Dan alumni dari Timur Tengah sudah banyak, ya, sudah banyak. Ya, kalau nanti sudah banyak, terus kita akomodasi dan kita padai dalam sebuah fakultas, maka insya Allah kita akan menghasilkan para kiai-kiai yang faham ilmu kauliyah, ya, yang hebat gitu, ya. Itu nanti tugas di UIM tambah 1 yang harus kuat itu, ya. Karena apa? Ya sudah habis, ya. Karena apa? Kalau nanti di sana hasilnya adalah hebat-hebat, nanti insya Allah BPI-nya juga hebat. Termasuk nanti di PGSD, di pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, di psikologi baik, nanti insya Allah akan membuat sebuah lompatan kualitas ustadz dan ustadzah kita adalah ustadz dan ustadzah yang milenial dan excellent. Allahu Akbar. Barangkali itu, ya, pesan-pesan kita, karena ini penting yang harus
saya sampaikan kepada saudara semua. Jadi sudah, insya Allah kita sudah dalam jalur yang benar, yaitu secara vertikal kita sudah sampai perguruan tinggi. Yang secara kualitas ini yang belum, yang pada siswa ini yang belum, yang pada siswa teladan, siswa pelopor ini yang belum. Ini yang nanti tolong Bu Ulfi dan teman-teman bisa mendayagunakan dengan baik, sehingga yang terakhir maunya kita, Al-Azhar berdiri tahun berapa saudara sekalian? Universitas Al-Azhar tahun berapa berdiri? Tolong dilihat di Google. Tolong lihat di Google. Ini yang terakhir. Tahun berapa Al-Azhar berdiri? 970 berapa? Masih ya. Sekarang sudah berapa ribu tahun? 1100 tahun. Nah itu tadi yang diminta oleh Pak Agus. Semoga sekolah kita bisa 100 tahun berdiri terus. Amin. Kalau bisa 1000 tahun berdiri terus, sehingga insya Allah nanti amal jariah kita mengalir terus, walaupun kita sudah di akhirat. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah di akhirat, tapi perlu ada usaha terus-menerus sehingga bisa 1000 tahun. Untuk ke sana nanti kita perlu mengkaji, dan insya Allah saya sudah punya perangkatnya untuk bisa mempertahankan sampai 1000 tahun insya Allah ya. Amin. Nun wal qalam masturun astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Mujidin MSI atas orasi singkat padat yang telah disampaikan. Itu banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki acara penutup, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sindi NCSAG kepada beliau. Silakan. Ustaz Agus dan saudara semuanya, sebetulnya saya gemetar di sini diminta memimpin doa. Tapi karena saya yakin bahwa di antara antum semuanya ada orang-orang yang kalau berdoa pasti diijabah oleh Allah. Ketika menengadahkan tangannya memohon kepada Allah, Allah malu untuk menolaknya. Maka saya bersedia maju di sini untuk bersama-sama berdoa dengan saudara semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu dengan semua nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan, nikmat keluarga besar konsorsium Yayasan Mulia, nikmat kecintaan satu sama lain ya Allah. Ya Allah, terima kasih sekali atas semua nikmat ini, sehingga kami semua diberi kesempatan untuk berjuang di jalan-Mu, di jalan pendidikan ya Allah.
Allah, kuatkanlah kaki kami untuk senantiasa menapak di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ridhoilah kami semuanya ya Allah. Ya Allah, berilah kami senantiasa inspirasi untuk bisa memajukan generasi yang akan datang ya Allah, untuk menyiapkan generasi yang akan memikul keberhasilan umat ini ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesabaran, berilah kami semangat yang senantiasa menyala untuk berjuang menyiapkan generasi yang akan mengemban amanah ini ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathikillahumma rabidataha wa atimbutaha wahdiya subulaha wa mala'ah binurika lati la yahbu wa ashrah suduraha fi baitil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah persaudaraan di antara kami ya Allah, kuatkanlah kecintaan di antara kami ya Allah, kuatkanlah barisan kami ya Allah, kuatkanlah usaha kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami, dan dosa orang yang mencintai kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa murid kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa para ustadz-ustadzah ya Allah, ampunilah dosa-dosa para wali murid semua ya Allah. Limpahkanlah rezeki yang barokah kepada mereka ya Allah. Jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah anaknya anak-anak yang solih dan solihah ya Allah. Jadikanlah mereka para hafidh, hafidah, penghafal, pengamal dan pengajar Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang berjuang di Palestina ya Allah, dan juga di negeri-negeri yang lain ya Allah. Terimalah mereka yang telah sahih di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah mereka kenikmatan yang tiada ada bandingnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Syamil MC SAG. Baik, memasuki acara penutup, kita dengarkan dan jawab. Baik, kami ucapkan selamat kepada Ustadz dan Ustazah atas penghargaan yang telah diberikan. Semoga dengan penghargaan siang hari ini dapat membawa kebaikan dan keberkahan. Tidak hanya pada unit masing-masing konsorsium Yayasan Mulia, namun juga untuk masyarakat, agama dan juga negara. Alhamdulillah Ustadz dan Ustazah yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga dalam rangka acara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 serta pemberian penghargaan Satya Lancana Setia Mulia ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa masa depan yang lebih gemilang, terutama bagi penerus bangsa. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih atas perhatian Ustadz dan Ustazah yang sudah berkenan hadir siang hari ini, baik yang hadir di tempat maupun yang menyaksikan siaran langsung via YouTube Konsorsium Yayasan Mulia. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Ustadz dan Ustazah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.